Selamat datang di channel ini. Kali ini gua akan membawakan sebuah cerita horor yang berasal dari kisah nyata seorang pedagang bakso keliling. Yang pembelinya itu bukan manusia biasa. Udah hampir 6 tahun gua ngejalanin kerjaan ini. Gue keliling kampung pakai gerobak kayu warna biru pudar. Rodanya juga udah bunyi kletek-kletek tiap didorong. Biasanya gue jualan dari jam 5 sore sampai sekitar jam 10 malam. Paling telat setengah 11 kalau rame. Tapi malam itu beda. Malam itu entah kenapa gue kepikiran buat muter sedikit lebih lama. Dagangan gue masih lumayan banyak, kuahnya juga masih hangat. Bakso dan bihun belum habis. Sayang kalau dibuang, pikir gue. Gue udah biasa dagang, jadi udah hafal tempat mana yang rame dan tempat mana yang sepi. Tapi malam itu gue mutusin buat belok ke jalan belakang kampung yang biasanya jarang banget gue lewatin. Alasannya sederhana. Siapa tahu ada orang lapar atau anak muda nongkrong yang pengen beli. Waktu gue belok ke jalan itu, suasananya langsung kerasa beda. Lampu jalan cuma ada beberapa. Itu pun redup kayak lampu tua yang udah mau mati. Angin malam nyapu jalan kecil itu pelan-pelan, bawa bau lembab tanah, kadang ada juga bau kayak kayu lapuk. Di kanan kiri jalan ada beberapa rumah yang kelihatannya kosong. Cat temboknya ngelupas, kaca jendela ada yang retak, pagar berkarat. Gue nggak tahu persis siapa pemilik rumah-rumah itu. Soalnya emang gue jarang banget lewat sana. Biasanya gue cuma lewat jalan utama kampung, rame deket pos ronda, warung kopi, sama tukang tambal ban yang suka buka sampai tengah malam. Tapi malam itu gue dorong juga gerobak gue ke sana. Di kepala gue ada pikiran sederhana, paling nggak ada 1-2 mangkok bakso yang kejual. Lumayan nambah duit belanja besok. Dagangan bakso gue sebenarnya nggak mahal. Harganya standar, tapi ya kalau banyak yang beli lumayan juga. Dari hasil jualan itu gue bisa bayar kontrakan kecil gue. Beli beras, sama nabung dikit-dikit buat benerin gerobak yang udah reot. Sambil jalan gue dorong gerobak pelan-pelan. Rodanya kadang nyangkut kena batu kecil, bikin bakso dan kuah dalam panci bergoyang. Tangan gue kebiasaan pegang gagang kayu gerobak sambil sesekali ngetuk mangkok logam kecil di samping panci. Tak, tak, tak. Bakso, bakso. Suara ketukan itu udah kayak mantra. Siapa tahu ada yang dengar, keluar dan beli. Waktu itu angin lumayan kenceng, bikin bendera plastik di atas gerobak gue goyang-goyang dan bunyi kresek-kresek. Suaranya nyampur sama suara jangkrik bikin suasana makin aneh. Gue lihat kiri kanan jalanan sepi banget. Gak ada suara motor lewat, gak ada orang jalan kaki. Cuma ada lampu kuning pucat dari rumah paling ujung jalan. Entah kenapa gue tetap dorong gerobak ke arah situ. Di jalan pikiran gue mulai melayang. Kepikiran istri sama anak gue yang lagi nunggu di rumah kontrakan. Istri gue selalu ngingetin, "Bang, jangan pulang malam-malam amat ya, serem." Tapi gue cuma jawab santai, "Iya, paling juga 10:30. Malam itu udah hampir jam 11:30. Sambil jalan gue mulai ngerasa hawanya beda. Dingin banget, kayak bukan cuma dingin angin malam biasa. Rasanya kayak dingin yang nyusup ke tulang. Gue ngedeket ke lampu jalan yang paling deket. Ngerasa sedikit lebih tenang, tapi cuma sebentar. Karena pas gue lihat ke arah rumah kosong di kiri jalan, kayak ada sesuatu yang gerak di balik jendela. Gue sampai berhenti dorong gerobak. Gue nyipit-nyipitin mata, nyoba lihat lebih jelas. Tapi gak ada apa-apa. Paling kucing, pikir gue. Gue coba ngelanjutin jalan. Langkah gue pelan. Suara roda gerobak jadi jelas banget di telinga gue sendiri. Kletek. Kadang ada suara ranting patah kegencet roda. Malam makin larut. Dan rasa takut gue mulai muncul. Tapi gue lawan. Gue ingetin diri sendiri tenang dan lo cuma jualan bakso. Gak ngapa-ngapain. Gak ganggu siapa-siapa. Tapi perasaan gak enak itu gak hilang. Rasanya kayak ada yang ngikutin gue dari belakang. Gue gak berani nengok. Gue cuma terus dorong gerobak sambil sesekali ketuk mangkok logam. Tok, tok, tok. Bakso. Suara gue sendiri pelan agak gemetar. Gue jalan pelan-pelan. Lewatin rumah tua yang paling gede di jalan itu. Halamannya luas, banyak pohon rindang yang daunnya udah kering jatuh ke tanah. Gue pernah dengar cerita dari pedagang lain. Katanya dulu rumah itu punya keluarga kaya. Tapi sejak ada tragedi, rumah itu kosong. Katanya sering ada penampakan. Gue gak pernah dengar detailnya, soalnya gue juga males nanya lebih jauh. Tapi malam itu gue lihat rumah itu langsung dari dekat. Gelap, gak ada satu lampu pun nyala. Cuman ada lampu jalan beberapa meter di depannya. Tiba-tiba pas gue dorong gerobak deket pagar rumah itu, gue dengar suara daun kering kegeser kayak ada yang jalan. Gue langsung nengok tapi gak ada siapa-siapa. Angin, pikir gue. Tapi hati gue tetap deg-degan. Gue coba jalan lebih cepat. Pas mau belok ke jalan kecil di samping rumah itu, angin kenceng banget. Sampai bendera plastik gerobak gue hampir copot. Gue pegang erat-erat gagang gerobak sambil ngelawan angin. Pas gue lihat lagi ke arah halaman rumah itu, gue kayak lihat sosok putih berdiri deket pohon.
Sosoknya tinggi, diem aja. Gue kaget banget sampai mundur selangkah. Tapi pas gue kucek mata, sosok itu hilang. Gue tarik napas dalam-dalam. Tenang, Dan, tenang. Gue coba jalan lagi. Di depan ada rumah lain yang juga kelihatan kosong. Tapi anehnya, di depan rumah itu ada kursi bambu kecil. Kayak tempat orang duduk santai. Kursi itu menghadap ke jalan, dan di atasnya kayak ada kain putih atau baju yang digantung. Gue merhatiin sambil jalan, ngerasa bulu kuduk gue berdiri. Rasanya kayak kursi itu bukan kursi biasa. Gue tetap jalan sambil ngetuk mangkok logam. Walau ketukannya makin pelan, suara tok 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 bakso kayak nyampur sama suara jangkrik dan desir angin. Suara gue sendiri kayak gemetar. Malam itu gue beneran nyesel kenapa mutusin lewat jalan belakang ini. Tapi udah terlanjur. Gue juga kepikiran, masa iya ada apa-apa. Gue cuma dagang bakso, bukan maling. Beberapa langkah kemudian gue sampai di depan rumah tua yang agak beda dari yang lain. Rumah ini kelihatan masih ada bekas lampu di teras meski lampunya mati. Di depannya ada pot bunga besar. Sebagian potnya pecah. Pohon kecil di samping pot itu daunnya udah kering semua. Dan disitulah gue lihat seseorang duduk. Dari jauh gue ngira itu ibu-ibu. Tapi pas gue deketin, gue ngeliat dia masih muda kayak seumuran 20-an. Bajunya putih, rambutnya panjang banget nutupin sebagian muka. Dia duduk di kursi bambu diam aja kayak nunggu sesuatu. Gue hampir berhenti dorong gerobak. Gue bingung. Mau lanjut jalan atau nyamperin, tapi naluri dagang gue lebih kuat. Siapa tahu dia lapar, pikir gue. Jadi gue beranikan diri jalan pelan-pelan ke arahnya. Gue berhenti beberapa meter di depannya. Gue coba ngomong, suara gue agak serak. Bakso, Mbak. Dia ngangkat kepala pelan ngeliatin gue. Tatapannya kosong banget kayak nggak fokus, tapi bibirnya senyum tipis. Gue langsung merinding. Senyumnya bukan senyum biasa, lebih kayak senyum orang yang nyimpen sesuatu. Dia bilang pelan banget, Bang. Bakso satu ya. Suaranya kayak sayup-sayup, kayak bukan di telinga tapi di kepala gue. Gue refleks angguk. Iya Mbak, tunggu sebentar. Gue buka panci, asap bakso langsung naik. Bau kuah hangat biasanya bikin gue tenang, tapi malam itu tetap aja gue gemeteran. Tangan gue ngambil mangkok, naruh bihun, nyendok kuah, sama ngambil beberapa bakso. Semua gue lakuin sambil sesekali ngeliat dia. Dia tetap diam duduk, senyum tipis, rambut panjangnya goyang dikit kena angin. Pas gue kasih bakso itu, dia ngulurin tangan. Tangannya pucat banget, kuku panjang, kayak orang yang jarang keluar rumah. Gue kasih mangkok, dia terima pelan-pelan. Dia makan pelan, gak banyak gerak sambil tetap ngeliatin gue. Tatapannya aneh, kosong, tapi kayak nyari sesuatu. Gue coba ngeliat ke arah rumah di belakang dia. Tapi gelap gulita, kayak rumah kosong. Abis makan beberapa suap, dia ngeluarin uang receh dari kantong bajunya. Dia ngasih ke gue sambil bilang, makasih Bang. Tangannya nyentuh tangan gue. Dingin banget, kayak nyentuh es. Gue kaget sampai mangkok di tangan gue hampir jatuh. Tapi gue tahan. Gue cuma senyum kaku. Iya Mbak. Sama-sama. Dia cuma ngeliatin gue. Masih senyum, matanya tetap kosong. Gue ambil uang itu. Masukin ke kotak kayu tempat gue naruh uang dagangan. Gue lihat jam di ponsel gue, udah hampir jam 12. Gue mikir, udahlah abis ini pulang. Gue lihat dia lagi, tapi dia cuma duduk diem. Mangkok bakso masih setengah penuh di pangkuannya. Hati gue gak enak, tapi gue tetap bilang pelan. Saya lanjut dulu ya Mbak. Dia gak jawab, cuma senyum, kepalanya miring dikit. Gue dorong lagi gerobak, jalan pelan-pelan. Gue gak berani nengok ke belakang. Angin makin dingin. Dan waktu gue jalan makin jauh, gue baru nyadar. Rumah yang dia dudukin itu rumah kosong yang katanya angker. Gue jalan pelan, dorong gerobak sambil ngerasain tangan gue masih dingin. Habis nyentuh tangan si Mbak itu, gue nyoba ngusir rasa merinding, bilang ke diri sendiri, tenang Dan. Cuma cewek beli bakso biasa aja, tapi dada gue rasanya berat kayak ada yang nempel di punggung. Gerobak gue juga rasanya lebih berat didorong, kayak ada yang ikut numpang. Gue gak berani nengok ke belakang. Jalan depan gue kosong, cuma lampu jalan redup yang jaraknya lumayan jauh satu sama lain. Setiap gue lewatin satu lampu, rasanya kayak dikasih nafas sebentar, terus balik lagi ke gelap. Gue mikir tentang apa yang barusan terjadi. Mukanya dia gak kayak orang biasa. Senyumnya aneh, matanya kosong kayak nggak lihat gue bener-bener. Dan suaranya masih kedengeran di telinga gue. Bakso satu ya Bang. Padahal jaraknya udah makin jauh. Gue coba fokus ke depan, jalan terus. Tapi dalam hati gue masih berat banget. Kayak sudah firasat buruk, kayak ada yang nggak kelar dari pertemuan gue sama dia. Sambil dorong gerobak, gue keinget sama cerita teman gue, Joni, yang juga dagang bakso. Dia pernah bilang, Dan kalau jualan malam-malam di jalan belakang, jangan pernah nyamperin kalau ada yang manggil di depan rumah kosong. Gue ketawa waktu itu, bilang dia lebay. Tapi sekarang gue ngerasain sendiri rasanya. Dan gue beneran nyesel gak dengerin dia. Gue lihat jam lagi.
Hampir jam 12:05. Jalan belakang ini harusnya cuma 5 menit nyambung ke jalan utama. Tapi rasanya kayak jauh banget. Setiap langkah kayak berat, setiap nafas kayak pendek. Gue mulai dengar suara langkah kaki di belakang. Pelan kayak kaki nyeret. Gue yakin banget itu bukan suara roda gerobak gue. Karena nadanya beda. Gue mau nengok tapi gue takut banget. Gue cuma bilang pelan kayak doa, "Ya Allah, lindungin saya." Nafas gue makin berat. Tangan gue keringetan padahal angin malam dingin banget. Langkah gue tetap jalan tapi kaki gue gemeter. Gue udah gak mikir mau jualan lagi. Yang penting keluar dari jalan belakang ini. Di kanan gue ada pohon besar, daunnya bergerak-gerak kena angin. Tapi suara daun itu nyampur sama suara kayak orang bisik-bisik. Gue gak bisa nangkep jelas apa yang dibisikin. Tapi rasanya kayak ada yang ngomong langsung di kuping gue. Gue refleks noleh dikit dan sumpah, dari ekor mata gue kayak ada bayangan putih ngikutin di belakang gerobak. Gue langsung ngedongak lagi ke depan, dorong gerobak lebih kenceng. Gue udah deket sama tikungan yang nyambung ke jalan utama. Gue seneng banget tinggal belok dikit lagi. Tapi pas gue deket, tiba-tiba angin kenceng banget, nyapu debu sama daun-daun kering. Mata gue perih. Gue nutup mata sebentar sambil tetap dorong gerobak. Pas gue buka mata, gue kaget banget. Di depan gue berdiri dia, cewek yang beli bakso tadi. Berdiri diam, rambut panjangnya nutupin sebagian muka. Bajunya putih kotor kayak kena tanah. Dia diam aja ngadep ke gue. Gue kaget sampai mau jatuh. Tangan gue gemeter, gerobak gue berhenti. Dia nggak ngomong apa-apa. Tapi kepalanya miring dikit kayak ngeliatin gue heran. Gue mundur selangkah. Tapi gerobak gue berat banget kayak nahan gue. Gue mau bilang sesuatu tapi tenggorokan gue kering. Suara gue nggak keluar. Dia masih diem, matanya ngeliat lurus. Senyumnya tipis tapi malah bikin gue makin takut. Tiba-tiba dia ngelangkah pelan ke arah gue. Suara kakinya nyeret tanah. Gue mundur lagi, napas gue ngos-ngosan. Dia berhenti beberapa langkah di depan gerobak. Suasana hening banget. Cuma ada suara dedaunan kering kegeser angin. Terus dia ngomong pelan, "Bang, besok jualan lagi ya." Suaranya pelan banget kayak bisikan tapi jelas di telinga gue. Gue cuma bisa ngangguk kecil padahal badan gue gemeter. Dia senyum lagi, terus balik badan. Rambut panjangnya nutupin punggungnya. Dia jalan pelan masuk ke arah rumah kosong di samping jalan. Gue gak nunggu lama, langsung dorong gerobak keluar dari jalan belakang itu. Nafas gue berat, dada gue sakit kayak lari jauh. Begitu nyampe jalan utama, gue berhenti sebentar, narik napas dalam-dalam. Lampu jalan lebih terang di sini. Bikin gue sedikit lebih tenang. Gue ngelap keringat di jidat gue, walau malam itu dingin banget. Gue lihat lagi uang yang dia kasih. Gue buka kotak kayu tempat gue naruh uang dagangan. Pas gue ambil, tangan gue kaku. Uang receh yang tadi gue terima berubah. Bukannya koin atau lembaran, tapi jadi daun kering. Warnanya coklat tua, udah rapuh banget. Gue pegang pelan, dan daun itu langsung hancur jadi serpihan kecil. Gue langsung merinding lagi. Gue yakin banget tadi dia ngasih gue uang receh, tapi sekarang cuma tinggal daun. Gue duduk sebentar di pinggir jalan, ngelurusin kaki yang gemeter. Gue coba mikir, ini beneran apa gue cuma capek? Tapi semua terlalu nyata. Suara dia, sentuhan tangan dinginnya, senyumnya yang bikin bulu kuduk gue berdiri. Gue pegang dada gue, ngerasain jantung gue masih berdetak cepat. Gue ngeliat sekitar. Jalan utama lumayan rame walau udah malam. Ada warung kopi kecil yang masih buka. Ada beberapa tukang parkir dan anak muda nongkrong. Gue dorong gerobak pelan ke arah sana. Sampai di dekat warung, gue duduk lagi minum teh botol beli di warung. Gue cerita sedikit sama abang warungnya. Barusan saya lewat jalan belakang, ada yang beli bakso. Tapi aneh bang, abang warung cuma ngeliatin gue. Terus bilang pelan, "Bang, udah malam begini, mending jangan lewat jalan belakang lagi." Banyak yang bilang angker. Gue diam gak cerita detail. Tapi dalam hati gue ngakuin iya, ada yang gak beres di jalan belakang itu. Gue liat jam, udah hampir jam 12:30. Gue mutusin buat pulang. Gue dorong gerobak ke arah kontrakan gue yang gak jauh dari situ. Jalanan di depan lebih terang, ada beberapa motor lewat. Bikin gue sedikit lega. Sepanjang jalan pulang gue masih kepikiran tatapan dia. Matanya kayak kosong tapi dalam. Kayak nyimpen cerita panjang yang gak pernah dia bilang ke siapa-siapa. Dan kalimat terakhir dia masih muter di kepala gue. "Bang, besok jualan lagi ya." Gue gak ngerti maksudnya. Kenapa harus gue? Kenapa dia nunggu bakso tengah malam? Siapa dia sebenarnya? Sampai rumah kontrakan istri gue udah tidur. Gue naruh gerobak di samping rumah. Masuk pelan-pelan biar gak ganggu. Gue duduk di lantai, buka kaos kaki. Kaki gue dingin banget. Gue ngeliatin tangan gue yang tadi nyentuh tangan dia. Masih kerasa dinginnya, padahal sekarang gue udah di dalam rumah. Gue rebahan, nyoba tidur, tapi mata gue susah merem. Bayangan dia selalu muncul. Senyumnya, rambut panjangnya, baju putihnya. Gue meringkuk di kasur, narik selimut sampai dagu.
Gue tutup mata kuat-kuat berharap besok semua biasa aja. Tapi sebelum gue bener-bener ketiduran, gue dengar suara sayup di telinga gue. Suara perempuan pelan banget, "Bang, bakso." Gue kaget melek lagi. Tapi di kamar cuma ada gue, lampu redup, istri gue tidur di sebelah. Gue narik napas panjang. Mungkin cuman halusinasi. Mungkin gue terlalu capek. Gue pejamkan mata lagi, paksa diri gue buat tidur. Tapi malam itu tidur gue nggak nyenyak. Gue kebangun beberapa kali, selalu ngerasa ada yang ngeliatin gue dari sudut ruangan. Paginya gue bangun dengan badan masih berat. Kepala gue pusing, mata perih, kurang tidur. Tapi gue tetap harus siapin dagangan. Kuah bakso gue panasin, bakso gue susun lagi. Gerobak gue dorong keluar siap jualan. Gue lihat tempat uang dagangan gue lagi. Kosong, cuma sisa serpihan daun kering. Gue masih nggak percaya. Tapi gue tetap jalan. Karena hidup harus jalan, dagang tetap dagang. Gue jalan ke tempat biasa. Nggak berani muter ke jalan belakang. Tapi dalam hati gue ada rasa penasaran. Siapa dia sebenarnya? Kenapa cuma beli bakso gue? Dan kenapa harus malam-malam banget? Sambil dorong gerobak, gue sadar. Cerita gue ini nggak bakal ada yang percaya kalau gue ceritain apa adanya. Paling orang bakal bilang, dan lo ngelindur. Tapi gue sendiri ngalamin. Malam itu berubahin cara gue ngeliat kampung belakang. Bukan cuma jalan sepi biasa, tapi ada sesuatu yang nunggu di sana. Dan entah kenapa kayak dia milih gue buat dateng. Dan malam itu jadi malam terakhir gue jualan sampai lewat tengah malam. Besoknya, gue mutusin buat nyari tahu siapa sebenarnya perempuan yang semalam beli bakso gue. Gue tanya ke warga sekitar, nunjukin tempat dia muncul. Salah satu orang tua di kampung bilang pelan sambil nunjuk rumah kosong itu. Itu dulu rumahnya gadis penjual kue. Katanya dia meninggal kecelakaan pas mau pulang malam. Sejak itu banyak yang lihat dia keliling minta dibelikan makanan. Tapi kalau ada yang ngasih, katanya bakalan sering didatengin lagi. Gue diem, tangan gue dingin lagi. Gue keinget ucapan dia waktu itu. "Bang, besok jualan lagi ya." Dan bener aja, malam berikutnya, pas gue lewat dekat rumah itu, suara lirihnya muncul lagi. Bang, bakso. Tapi kali ini gue gak berani nengok. Gue dorong gerobak gue sekencang-kencangnya, sambil berdoa, sambil merinding. Karena gue sadar kadang yang kita kira cuma pembeli, bisa jadi cuma panggilan dari dunia yang sudah lama meninggalkan kita. Dan sejak malam itu gue gak pernah jualan lewat tengah malam lagi. Bakso gue tetap laku. Tapi tiap kali ngelihat jalan belakang, gue cuma bisa nahan napas, takut kalau tiba-tiba dengar suara pelan itu lagi. Bang, bakso. Dan sampai sekarang, suara itu kadang masih kedengeran kalau malam-malam gue lewat sana. Katanya, ada yang masih lapar, meski dia sendiri sudah lama meninggal. Terima kasih telah mendengarkan kisah horor dari channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.